ini kita sudah berada di depan Museum Islam Samudra Pasai. Museum Islam Samudra Pasai adalah museum yang berlokasi di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Museum ini dibangun dengan dana otonomi khusus dan diresmikan pada tanggal 9 Juli oleh Bupati Aceh Utara, yaitu Bapak Haji Muhammad Taib. Untuk jadwal kunjungannya sendiri, Museum Islam Samudra Pasai buka mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dibuka mulai pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore. Nah, untuk hari Minggu dan juga hari Jumat, pengelola museum tidak melayani kunjungan sekaligus Museum Islam Samudra Pasai tidak dibuka. Nah, sebelum memasuki area museum, para pengunjung harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Nah, hari ini kita sudah sampai di dalam Museum Islam Samudra Pasai. Sebelum kita berjalan lebih jauh untuk melihat koleksi, perlu kita ketahui bahwa ada 5 penjelajah yang pernah singgah di Samudra Pasai. Yang pertama ada Marco Polo, seorang penjelajah asal Venezia, Italia. Nah, Marco Polo ini menulis tentang Samudra Pasai dalam sebuah karya yang berjudul Travel of Marco Polo. Yang kedua, ada Odorico da Perdeonon. Odorico ini merupakan seorang penjelajah sekaligus misionaris yang menulis 73 manuskrip. Yang ketiga, ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta merupakan seorang penjelajah asal Maroko yang menulis tentang Samudra Pasai dalam sebuah kitab yang berjudul Rihlah Ibnu Battuta. Penjelajah yang keempat, yaitu Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho ini merupakan seorang penjelajah asal Cina. Cheng Ho memberikan hadiah kepada Samudra Pasai berupa lonceng cakradonya. Yang kelima ada Tom Paires. Tom Paires yaitu penjelajah asal Portugal yang menulis tentang Samudra Pasai dalam bukunya yang berjudul Summa Oriental. Setelah kita membahas tentang para penjelajah, perlu kita ketahui yaitu Samudra Pasai ini memiliki beberapa pemimpin. Ada 20 sultan yang pernah memerintah di Samudra Pasai. 18 batu nisannya sudah ditemukan dan 2 lainnya masih dalam tahap pencarian. Kesultanan Samudra Pasai ini dimulai dari kepemimpinan Sultan Al-Malik As-Salih sebagai sultan pertama sekaligus pendiri kerajaan Samudra Pasai. Kepemerintahan selanjutnya disambung oleh anak beliau yaitu Al-Malik Az-Zahir. Selanjutnya disambung oleh Sultan Ahmad, Sultan Zainal Abidin, Malikah Nahraisiyah. Nah, di sini menariknya Malikah Nahraisiyah adalah satu-satunya perempuan atau satu-satunya ratu yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh Sultan Zainal Abidin Ra'ubadars, yaitu Sultan Zainal Abidin kedua dan Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Salahuddin, kepemimpinan Samudra Pasai ini diteruskan oleh beberapa sultan lainnya hingga ke kepemimpinan terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin bin Mahmud. Setelah melihat beberapa gambar batu nisan para pemimpin Samudra Pasai, Museum Islam Samudra Pasai juga memiliki 3 replika nisan marmer milik tokoh-tokoh penting yang ada di Samudra Pasai. Nisan pertama, di sini ada milik Siti Rahman binti Al-Malik Al-Mu'azzam. Batu nisan yang kedua ada milik Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Yang menarik tentang Sadrul Akabir ini adalah beliau memiliki gelar Sadrul Akabir yang berarti pembuka para pembesar. Artinya, Sadrul Akabir ini adalah orang penting yang hidup pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin. Yang ketiga yaitu replika nisan marmer milik Naina Husamuddin bin Naina Amin. Naina Husamuddin ini merupakan seorang saudagar dan juga seorang ulama yang berasal dari Persia. Nah,
selanjutnya kita sudah berada di depan koleksi yang menjadi masterpiece-nya Museum Islam Samudra Pasai, yakni dirham. Dirham atau dirham adalah mata uang resmi yang dipakai oleh Kerajaan Islam Samudra Pasai dan terbuat dari emas dan memiliki ukuran yang cukup beragam. Nah, yang paling unik, terdapat sebuah dirham yang diberikan nama dengan nama dirham mata manok atau mata ayam karena memiliki ukuran yang sangat kecil seperti mata ayam. Selain dirham, pada masa Kerajaan Samudra Pasai juga memakai ke sebagai alat tukar resmi. Yang membedakan antara ke dan dirham adalah jika dirham terbuat dari emas, ke ini terbuat dari timah hitam dan timah putih. Oke, selanjutnya kita akan berlari ke ruangan di mana tempat penyimpanan perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, saat ini kita sudah berada di tempat penyimpanan perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu. Untuk bagian depan, ini dipakai pada abad ke-14 sampai ke-15, di mana pada masa ini masih menggunakan bebatuan. Contohnya seperti batu mulia, batu-batu manik getah damar, dan batu kamelian. Selanjutnya, pada bagian kiri dan kanan ini dipakai pada abad ke-16, di mana pada abad ini orang-orang dahulu sudah memakai emas. Oke, untuk contohnya di sini terdapat talo taku bime. Dinamakan talo taku bime ini dikarenakan dia memiliki bentuk yang persis seperti kepiting. Maka dari itu dinamakan dengan talo taku bime. Oke, untuk di bagian di sebelah kiri, di sini terdapat sebuah perhiasan yang dinamakan dengan cuping. Cuping ini berfungsi untuk menutup kemaluan anak perempuan usia balita. Dan di sini terbuat dari emas dan juga ada yang terbuat dari perak. Oke, selanjutnya dari berbagai koleksi yang ditampilkan di Museum Islam Samudra Pasai ini, terdapat sebuah ruangan bibliografi di mana menampilkan jejak historiografi. Oke, ayo kita lihat ke ruangannya ya. Nah, dalam catatannya ini, Ibu Batuta menyatakan atau menyebut wilayah Pasai ini dengan istilah Madinah Syuhra. Alasannya adalah ketika dia datang kemari, dia melihat kehidupan wilayah Pasai ini sama persis seperti di kota Madinah al-Munawwarah. Oke, selanjutnya di tahun 1100 sampai 1906, di sini terdapat buku nasihat-nasihat yang ditulis oleh Christian Smartwood, di mana Christian Smartwood ini adalah seorang kolonialis Belanda yang menyusun masuk ke Aceh dan mengganti namanya dengan nama Haji Abdul Ghaffar. Ketika dia tahu mengenai Aceh, maka dia menulis buku yang bernama Amchalige Advisor van Christian Smartwood. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat beberapa manuskrip atau kitab kuno yang usia lebih dari 50 tahun. Nah, untuk yang pertama, ada kitab Hujatul Balighah al-Jama' Muqassimah yang ditulis pada hari Sabtu bertepatan pada waktu duha dan dikarang oleh Faqih Jalaluddin al-Ashi. Soalnya ada mushaf Quran tulis tangan. Mushaf ini ditulis di atas kertas Eropa dan memiliki iluminasi pada bagian awal surah Al-Fatihah dan juga Al-Baqarah. Selanjutnya bab An-Nikah. Jadi kitab bab An-Nikah ini membahas seputaran hukum-hukum pernikahan yang berhalaman 17 dan juga dikarang oleh Mu'alim Hitam Faqih Abdul Wahab. Selanjutnya kitab Tasawuf. Kitab Tasawuf ini berisikan ilmu tentang cara mensucikan jiwa untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Soalnya ada kitab kumpulan doa. Ada juga kitab Siratul Mustaqim. Nah, kitab ini adalah satu karya fikih mazhab Imam Syafi'i yang terkenal dan tersebar luas di Asia Tenggara. Ada juga Hikayat Nabi Muhammad
Naskah ini berupa sajak dan juga memuat cerita-cerita kenabian. Dan yang terakhir ada kamus bahasa Aceh dan bahasa Belanda. Beralih dari manuskrip, kita akan melihat beberapa alat musik tradisional Aceh. Yang pertama ada serunai kale, gendang Aceh, rapai musik, canak cerkeh, dan terkhusus untuk Aceh Utara, kita mempunyai dua alat musik tradisional. Yang pertama ada alat tunjang yang biasa dimainkan pada malam hari purnama setelah panen padi. Dan yang kedua, rapai pase. Rapai pase ini merupakan alat musik kebanggaan bagi kita karena sudah tercatat menjadi warisan budaya nasional asal Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh tahun 2017. Beralih dari alat musik, selanjutnya kita akan melihat beberapa keramik Cina. Nah, menurut sejarah sendiri, keramik ini merupakan satu yang tertua di dunia yang dimulai sejak abad prasejarah. Yang pertama, kita melihat di sini ada mangkok, ada buli-buli. Buli-buli ini biasanya difungsikan sebagai tempat untuk meminum teh. Ada cerahi yang berfungsi sebagai tempat minum ataupun wadah minum. Ada juga mangkok dan peluman. Nah, kalau peluman ini nih, fungsinya itu sebagai wadah air bunga pada saat ada upacara pengantin. Ada juga pinggang tapak gajah yang biasa digunakan untuk tatanan buah di meja raja. Nah, beralih dari keramik, kita akan melihat pelaminan khas Aceh Utara ataupun pelaminan Aceh. Nah, untuk pelaminan yang di belakang kita ini merupakan pelaminan khas Aceh. Untuk Aceh Utara sendiri, warna khas dari pelaminannya itu ada 3 warna. Yang pertama ada warna hijau, warna merah, dan juga warna kuning. Nah, untuk yang di belakang kita ataupun pengantin pria ini disebut dengan linto baru, dan baju yang digunakan namanya itu cekak musang. Dan yang di sebelah kiri saya ini disebut juga dengan dara baru ataupun mempelai perempuan. Nah, jadi ini ada beberapa kuningan. Yang pertama ada dalung. Dalung ini terbuat dari kuningan dan biasa digunakan sebagai tempat hantaran kue di saat pernikahan. Juga biasa digunakan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai tempat menyusun makanan yang akan dibawa. Nah, selanjutnya ada cerekai. Nah, cerekai ini biasa digunakan sebagai tatanan piring nasi pengantin pada upacara adat pernikahan. Selanjutnya ada panyar 7 mata. Nah, kenapa sih panyar 7 mata ini disebut dengan 7 mata? Itu karena panyar ini terdiri dari 7 sumbu. Dan juga ada mundam. Mundam ini fungsinya sebagai wadah air bunga pada saat ada upacara pernikahan. Ada ciri kuningan, ciri swasa, dan bateranu. Nah, untuk bateranu sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menaruh sirih. Ada juga celana yang berfungsi sama dengan bateranu, yaitu sama-sama untuk menaruh sirih. Ada sudahan. Nah, sudahan ini biasa digunakan untuk tempat air cuci tangan ataupun membuang ludah saat setelah memakan sirih yang kelar atau air kunyahan sirih yang pertama. Nah, dan juga cerepani. Nah, cerepani sendiri fungsinya untuk sebagai tempat menyimpan tembakau. Beralih dari kuningan, kita akan melihat beberapa senjata tradisional Aceh. Senjata tradisional Aceh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pedang dan juga lencong. Nah, untuk pedang sendiri fungsinya itu untuk menebas. Sedangkan lencong fungsinya untuk menikam. Lencong sendiri ada lencong pudoy, lencong basmala yang terdapat aksara Arab, dan juga ada lencong culoo. Sedangkan untuk pedang Bali, pedang Maapit, dan pedang Ontube. Yang pertama ada pedang Bali, pedang Maapit. Yang alasannya kenapa disebut pedang Maapit karena gagangnya yang terapit. Nah, yang terakhir nih ada pedang Ontube. Kenapa disebut dengan pedang Ontube? Itu karena bilanya menyerupai ontube atau menyerupai batang tebu. Nah, selanjutnya nih, di sini ada beberapa lukisan pahlawan asal Aceh Utara. Yang pertama ada Cutnya Asia. Beliau merupakan seorang raja Kerto sekaligus ibu angkat dari suami pertama dan kedua Cukutia. Yang pertama nih ada Panangro. Panangro ini merupakan suami ketiga dari Cukutia. Alasan mengapa Cukutia menikah dengan Panangro? Karena saat itu suami kedua Cuk Muhammad mewasiatkan agar Cukutia menikah dengan Panangro untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda.
Selanjutnya ada Cut Nyak Mutia. Nah, Cut Nyak Mutia ini merupakan pahlawan nasional sekaligus pahlawan asal dari Aceh Utara yang gugur pada tanggal 25 Oktober tahun 1910. Selanjutnya, di sini ada lukisan Tunku Cik Muhammad atau Tunku Cik Bituno yang merupakan suami kedua dari Cik Mutia yang juga berperang bersama Cik Mutia untuk melawan Belanda. Dan yang terakhir, di sini ada lukisan Panglate. Beliau juga pahlawan asal Aceh Utara. Terakhir, di sini kita bisa melihat ada miniatur kapal layar. Yang dulu itu kapal ini digunakan oleh petinggi Kerajaan Samudra Pasai untuk berniaga. Tetapi seiring berjalannya masa, kapal layar ini juga digunakan sebagai kapal untuk berperang.